Ibu udah baik banget. Ya, tapi memang cobaan orang baik itu begitu, Ibu. Ya, kadang seperti itu. Seringkali kita berbuat baik ke orang, tapi malah responnya seperti itu. Ya, mungkin Ibu mau diberi pahala double sama Allah. Diberi pahala ngadepin orang yang seperti itu, tapi Ibu yang penting udah maafkan dia, sudah ikhlaskan dia, dan kita, Ibu khususnya, yang akan senang nanti di akhirat. Ada satu orang pernah bertanya, ada satu orang yang berbuat salah terus ke seseorang yang lain, sahabat Rasul, kemudian si sahabat ini terus berbuat baik. Maka Rasul mengatakan kamu seperti melemparkan pasir panas ke wajahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada beberapa orang itu yang memang kita akan lebih baik berbuat baik ke dia dengan tidak mendekatinya. Contohnya begini, kita punya saudara, kita punya teman. Kita punya saudara, yang saudara itu nggak baik sama kita. Kita berusaha halal bihalal datang bawa ketupat. Kita datengin, minta maaf. Kita udah nggak salah, dia yang salah, kita yang minta maaf. Tetap dia yang nggak mau maafin. Dia yang salah. Ya, dia ini mungkin ibunya dulu ngidam sapi, mungkin begitu. Paham saya. Jadi dia salah, dia nggak mau minta maaf. Kita yang ngalah, minta maaf, dia yang marah. Itu terjadi. Saya juga pernah kena yang seperti itu. Nah, kita coba datengin, dia ngasih muka. Persis sama saya juga pernah kena seperti itu. Dan orang dekat saya. Memang pengkhianatan itu kan dari orang dekat. Kalau orang nggak dekat bukan khianat namanya. Dan itu lebih membuat kita kecewa daripada orang lain bikin masalah sama kita. Nah, lebih baik setelah ibu ikhlaskan dan ibu maafkan, enaknya di akhirat kita nggak ketemu lagi sama dia. Nah, kalau nggak diikhlaskan, apalagi begini, kamu nggak bayar utang, tak tagih di akhirat. Sering kata-kata seperti itu. Memang bisa, tapi dapatnya sedikit. Contohnya begini, kalau ibu tadi udah benar, ibu nanti akan dapat balasan dari Allah langsung. Dan insya Allah akan dapat naungan. Nggak akan panas. Tapi kalau kita ngomong sama orang, ada orang dolim sama kita, dan kita bisa maafkan, tapi kita karena ego, dan itu nggak gampang ya, itu nggak gampang. Secara teori memang mudah, tapi prakteknya harus susah. Ada satu orang misalnya utang sama kita, kemudian nggak bayar, kita katakan saya akan tagih di akhirat. Nanti di akhirat kita dapat apa? Dapat duit yang kita hutangkan ke dia, udah nggak ada duit waktu itu. Terus kita dapat apa? Kita dapat pahala sejumlah butuhnya kita dari duit yang dia pakai. Bayangkan kalau yang diutang cuma 50.000 dan antum orangnya duitnya miliaran. 50.000 buat antum gak ada artinya. Anda akan dapat pahala gak ada artinya. Bukan diganti sesuai 50.000 dapat 50.000 lagi. Gak ada udah. Diganti sesuai kebutuhan antum. Dan itu saya rasa gak banyak. Tapi ketika antum ikhlaskan seperti ibu yang tanya tadi. Antum akan ini sekarang udah pindah. Yang bayar nanti Allah. Sedangkan Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang yang sabar tanpa hisab. Nah, sehingga kalau ada masalah dengan orang, ini closing statement ya, saya tutup ini sekarang ya. Ada satu sahabat itu yang datang ke Rasul lagi ngajar begini, kemudian Rasul mengatakan akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Yang datang sebentar lagi ini calon penghuni surga. Maka mereka semua mengatakan siapa? Apakah sahabat Abu Bakar? Atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhum? Atau sahabat Utsman bin Affan? Mereka nunggu, ternyata yang datang sahabat baru. Semua bingung, ini siapa? Kata Rasul bakal menghuni surga. Setelah itu pulangnya dia diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar. Datang sahabat Abdullah bin Umar ke rumahnya dan nginep di rumahnya sampai 3 malam. Dia mau tahu amalnya apa? Apa sholat malam? Apa istighfar, apa nangis, apa Quran. Dia baca apa? Ternyata dia nggak ngelakuin apa-apa. Sampai hari ketiga sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Bang, udah kita mau tanya langsung sama antum. Beberapa hari yang lalu ingat Rasul duduk sama kita. Oh iya saya ingat, sebelum antum masuk, Rasul mengatakan akan masuk kemari calon penghuni surga. Dan yang masuk itu antum. Ini yang tanya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka nangislah sahabat tadi. Rasul bilang saya yang akan masuk surga. Kamu. Sekarang tolong bagi tips supaya saya jadi penghuni surga juga. Apa amalmu? Dia mengatakan amal saya nggak lebih banyak dari amal antum. Antum ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Putranya Umar bin Khattab luar biasa. Kecintaannya Nabi Muhammad. Dia tetap mengatakan enggak. Pasti ada amalan. Dia hitung-hitung. Ada sih tapi saya malu mau ngomong. Apa amalanmu?
Saya kalau mau tidur, saya saksikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah maafkan semua orang yang pernah bermasalah sama saya. Semua yang pernah bermasalah sama saya, atau ngomongin saya di belakang, atau sekarang dia lagi ngomongin saya, atau dia sedang zalim sama saya, sekarang saya sudah maafkan, saya minta ganti darimu ya Allah. Nah itu boleh dicoba walaupun tidak gampang. Barakallahu fikum, terima kasih, mohon maaf yang